Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ibu pegawai ini ya, Bupati grogi di depan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang ada-ada saja lagi ya. Bapak Pendeta juga grogi ya di depan Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah ya, itu Kang Deddy Mulyadi memang memiliki karisma tersendiri ya teman-teman. Mari kita simak videonya ketika Bapak Pendeta grogi di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Kita simak sama-sama yuk teman-teman. Karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Bukan Karena BPR Bapak. Ya. Bang. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Gitu. Siap. Saya sedikit agak Ya, tenang, Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, Siap, perasaan siap. tantangan hidupnya. Siap. Nah kemudian Karena gereja kami mau dieksekusi ya Bapak. sudah, Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Bahwa Tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa Bukan. beribadah Hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur, Siap. ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum. Siap, Bapak. Ya kan? Secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Mohon dijembatin kami. Tetapi Bapak. juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh. Itu tadi teman-teman, bagaimana seorang pendeta yang begitu menyayangi Kang Deddy Mulyadi ya, ketika beliau curhat menyampaikan keluh kesahnya karena pendetanya mau disita ya oleh BPR. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sosok seorang pemimpin ya, mengayomi siapapun yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Hindu, Buddha dan agama lainnya, Konghucu dan lain-lain. Dia harus menaungi teman-teman. Itulah seorang pemimpin. Dan kita berharap Jawa Barat ini menjadi contoh daerah lain ya, di dalam kerukunan antar umat beragama dan juga kerukunan antar sesama umat beragama. Mau itu dari organisasi apapun, selama itu Islam ya, selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak mencaci maki, ya maka kita jaga kerukunan antar sesama umat beragama dan jaga kerukunan antar umat beragama. Mudah-mudahan kejadian tadi menjadi kita bisa mengambil hikmahnya. Kita dengan agama lain saja mau hidup berdampingan, mau ketawa ketiwi senyum ya, menyambutnya dengan ramah. Apalagi dengan saudara seiman kita yang telah bersyahadat, yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mereka mau sholat, berdiri, ruku dan sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tega melihat mereka mengucurkan darahnya ya, saudara seiman kita? Tentu kalau orang yang memiliki hati nurani tentu tidak akan tega ya mengalirkan darah saudara seiman. Jangankan saudara seiman ya, jangankan sesama manusia. Kita mau berbuat zalim terhadap binatang pun rasanya kita tidak tega teman-teman ya. Tidak tega. Apalagi terhadap saudara seiman ya, atau terhadap sesama manusia. Biarkan ya, di luar sana mungkin terjadi konflik ya, berkepanjangan, tetapi negeri kita, daerah kita jangan juga dibikin konflik ya, yang bisa hidup damai. Ngapain ya saling serang, saling tuduh menuduh ya, saling fitnah. Jaga mulut ini ya teman-teman. Untuk apa kalian dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, tetapi kerjaannya hanya untuk mencaci maki ya, menfitnah saudara seiman ya, menjelek-jelekan. Kenapa tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah? Kemudian kenapa tidak digunakan untuk hal-hal yang baik ya teman-teman, seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian tadi ya, video tadi sungguh menggugah hati ya. Kenapa? Bagaimana kedua anak bangsa yang berbeda keyakinan ya bisa saling
menyapa antara satu dengan yang lainnya. Itulah seharusnya warga negara Indonesia itu harusnya seperti itu. Antar umat Islam harusnya seperti itu ya, saling menyayangi seperti itu teman-teman. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang menimpa tadi ya Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Bapak Pendeta ya. Masya Allah, itu kejadian yang langka ya, yang mungkin ini kejadian akan terulang lagi kapan ya, kepada siapa kita tidak tahu. Yang jelas teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari video ini kita ambil hikmahnya ya, ambil pelajaran untuk kita amalkan, untuk agar kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi ya teman-teman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,